Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word bagi pemula, bagian yang kedua kali ini, dan sekaligus ini adalah video saya yang ke-852 di channel ini. Kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas pada bagian pertama. Di bagian pertama kita telah mempelajari bagaimana mengetik dengan efektif dan efisien dengan menggunakan yang disebut dengan metode QWERTY. Semoga Anda sudah mempraktekannya. Ya, kalau Anda tekun mempraktekannya dengan eh, setia, ya, artinya betul-betul Anda pakai, maka dalam 1 minggu paling lama itu Anda sudah bisa mengoperasikan komputer dengan mata tertutup. Artinya Anda sudah bisa mengetik dengan metode QWERTY, ya, walaupun kecepatannya tergantung dari frekuensi Anda berlatih. Nah, sekarang kita akan mulai dengan bagian kedua, yaitu hal-hal yang umum dipakai, ya. Jadi untuk pelatihan Microsoft Word bagi pemula ini nanti ada beberapa seri, ikuti saja terus, nanti pasti Anda akan menjadi kompeten. Yuk kita ikuti saja bersama-sama bagian kedua ini. Yuk. Iya, di hadapan kita saya sudah memberikan contoh satu teks, ya, di mana ini akan kita olah karena ciri khas dari Microsoft itu mengolah teks atau kalimat, ya, sehingga jadi susunannya itu kan kalau kita tinjau dari riwayatnya QWERTY itu huruf digabung menjadi kata, kata digabung menjadi baris, baris digabung menjadi paragraf dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, saya sudah mengetikkan satu artikel, ya, misalnya di tengah pesatnya perkembangan komputer dan teknologi saat ini, rasanya aneh ya jika menemui seseorang yang tidak tahu dan tidak pernah menggunakan komputer. Bagaimana tidak, komputer sudah mengisi seluruh relung kehidupan kita, mulai dari digunakan untuk bekerja, belajar, sampai bermain. Oke, itu kalimat pertama. Nah, sekarang eh, kalimat ini mau kita apakan? Ya. Tapi satu hal yang perlu Anda paham, karena itu pemula, begitu Anda pertama kali mengetikkan satu eh, huruf ke huruf dan seterusnya, sampai batas kanan ini akan di sini dia akan turun sendiri. Dia otomatis akan turun sendiri. Nah, maka dalam satu kalimat yang pertama itu akan contohnya ini saya kasih warna merah, ya. Kemudian di bawahnya akan saya ketikkan persis seperti itu dengan warna hitam. Jadi saya akan mulai ngetik satu paragraf yang merah itu. Misalnya begini, ya. Di tengah pesatnya perkembangan komputer dan teknologi saat ini, rasanya aneh ya jika. Nah, di sini kalau kita perhatikan batas kanan dari area kerja ini sudah hampir habis. Batas kanan itu yang ini nih. Coba ya, kalau ini saya klik, perhatikan sudah ada garis titik-titik semacam itu, ya. Jadi di sini kursor berkedip. Nah, kita akan mengetikkan menemui misalnya. Me. Nah, ini me. Ini masih cukup. Batas kanan masih cukup kan? Pas ya. Tapi begitu saya ketik huruf N, dia sudah nggak cukup. Nah, maka dia turun ke situ. Ya, saya lanjutkan menemui seseorang yang tidak tahu dan tidak pernah menggunakan komputer. Titik. Nah, kemudian di sini untuk perhatikan untuk mengetik huruf besar atau huruf kecil itu sebetulnya kalau dia dimulai setelah awal kalimat, misalnya saya mau ketik bagai, ya, bagai.
Mana ini hurufnya B kecil kan? Ini kalau kita cermati ini huruf B kecil. Maka satu kalimat, satu kata ini kalau kita tekan tanda spasi ya, dengan ibu jari, ya ingat ya di sistem QWERTY itu kan ibu jari khusus untuk spasi. Baik Anda menggunakan ibu jari kiri maupun kanan, silakan perhatikan begitu tekan spasi ini huruf B ini akan menjadi huruf besar. Nah, itu otomatis ya. Nah, kemudian bagaimana tidak untuk tanda tanya itu Anda tekan tombol shift dari keyboard karena di simbol tombol tanda tanya itu kan berisi dengan simbol garis miring, maka tanda tanya yang di atas maka tekan tombol shift kemudian ditekan tanda tanya gitu ya. Nah, ini misalnya tadi saya katakan bahwa huruf besar otomatis setelah satu kalimat. Termasuk ini tanda tanya, ini juga akhir dari kalimat. Jadi akhir dari sebuah kalimat tidak selalu titik, bisa tanda tanya semacam itu. Contoh, ini saya ketik komputer. Komputer, huruf kecil kan? Begitu kita tekan spasi, maka huruf K menjadi huruf besar. Demikian. Ya. Lanjutkan. Sudah mengisi seluruh relung kehidupan kita, koma. Tetapi kalau koma otomatis kan belum akhir kalimat, maka kalau saya ketik huruf M dari mulai huruf kecil ya tetap kecil dia. Mulai nah itu tetap huruf kecil walaupun tekan spasi. Dari digunakan untuk. Nah ini udah patas kan hampir habis. Kalau saya akan ngetik kerja K masih cukup. Ya nggak cukup dia turun otomatis ke bawah. Koma belajar koma sampai bermain titik. Nah, gitu. Bagi Anda yang baru pemula, saya kira harus bersabar ya. Ini eh, butuh ketelatenan ya. Anda harus berlatih belajar mengetik yang eh, mengandung makna ya, supaya tidak jenuh. Ya, tidak hanya A, B, C sampai Z saja, tapi kalimat-kalimat ini bisa Anda peroleh dari internet maupun dari sumber-sumber lain. Nah, sekarang anggap saja ini kita belum selesai, tetapi kita akan melanjutkan pada kesempatan berikutnya. Maka ini Anda harus simpan terlebih dulu. Cara menyimpan itu ada banyak ya, tetapi saya akan mulai salah satunya saja ya. Ada beberapa cara, tapi salah satunya saja. Yang pertama Anda klik ini ada file, diklik, kemudian Anda pilih save. Walaupun nantinya saya akan juga menjelaskan bedanya save dan save as itu apa dan bagaimana. Tapi sementara Anda klik save. Save ini artinya simpan, ya, simpan itu. Nah, setelah itu kita masuk ke suatu folder atau suatu wadah, suatu tempat di mana file kita akan disimpan. Gunakan saja bisa dengan browse di sini. Kemudian arahkan ke sebelah kiri di sini ada area. Nah, ini area untuk menyimpan ini ada C, D, E ya. Ini adalah wadahnya ya. Areanya atau wadahnya. Misalnya saya pilih ke D gitu ya. Kemudian perhatikan di sini ada simbol-simbol warna kuning ini. Itulah yang disebut sebagai folder ya. Kita pilih folder di mana akan kita letakkan. Ya, misalnya saya akan letakkan di folder namanya Word untuk pemula. Tentang membuat folder dan segala macam itu sementara kita abaikan saja dulu. Yang penting Anda bisa mengetik, bisa masuk ke folder dan bisa menyimpan itu. Nantinya di dalam perkembangan selanjutnya tentu Anda akan menerima bagaimana cara menyimpan folder. Ini Anda sementara bisa tanya ke teman, relasi, atau yang sudah pernah berpengalaman menggunakan komputer dan sering membuat folder. Tapi sementara dianggap aja ini ya. Kita punya folder namanya Word untuk pemula. Ini kita double klik. Nah, sudah. Kemudian perhatikan di file name. File name ini untuk Microsoft Word, dia selalu mengambil satu kalimat pertama dari apa yang kita ketik tadi. Nah, ini kita abaikan aja, diklik dia otomatis ada blok warna biru semacam ini.
langsung kita ketikkan. Misalnya namanya unik ya. Misalnya perkembangan komputer, gitu ya. Sudah, kita tekan enter, maka nama file itu akan terletak di tengah-tengah layar di sini. Gitu. Sehingga pada bagian kedua ini yang penting Anda bisa mengetik, kemudian bisa menyimpan di suatu folder ya yang sudah ada, dan juga memberi nama yang spesifik dengan tujuan pada waktu di dalam kesempatan mendatang Anda bisa membuka lagi file yang kita sudah simpan tersebut. Itu yang penting. Nomor satu, Anda bisa mengetik tentu dengan metode QWERTY. Beberapa baris lah, satu paragraf cukup. Ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa menyimpan di folder tertentu dengan nama file tertentu. Sudah, begitu saja. Ya, selesai. Nanti di dalam video yang ketiga, kita akan belajar bagaimana memberi variasi-variasi dari file yang sudah kita simpan tersebut. Ya, antara lain bagaimana eh, suatu file yang terdiri dari beberapa paragraf atau kalimat diberi eh, variasi kata tertentu menjadi lebih tebal, menjadi miring, dan sebagainya. Itu nanti akan kita kupas atau kita bahas di bagian ketiga. Oke, begitu ya. Sementara demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Perlu saya sampaikan bahwa di dalam channel Pak Santo ini, setiap konten selalu berdurasi sekitar 10 sampai 15 menit rata-rata. Kecuali dalam konteks yang lebih kompleks ya, itu bisa lebih dari 20 menit. Namun kenapa dibuat pendek-pendek supaya Anda tidak jenuh, apalagi bagi pemula. Yang penting praktis, simple, sederhana, to the point, yang penting Anda bisa praktek. Memang perlu kesabaran ya untuk itu, eh, sehingga akhirnya Anda menjadi kompeten. Ya, sekali lagi butuh kesabaran dan ketelatenan. Kalau ada pertanyaan silakan kirim ke WA yang nomornya ada di dalam deskripsi video ini. Kalau Anda terkesan dan terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan, silakan like and share supaya banyak teman, relasi yang Anda kenal juga akan menjadi terinspirasi juga, hingga mereka pun akhirnya menjadi kompeten pula. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, demikian. Salam, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.